Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Aris Utomo. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang pernah saya pelajari selama mengikuti pelatihan dasar CPNS di Puslatbang KDD Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Kota Samarinda. Dan tentu saja kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama dengan Universitas Mula Warman. Baik, adapun materi kali ini yang akan saya jelaskan sahabat-sahabat, yaitu terkait etika publik. Nah, mari kita sama-sama simak. Nah, terkait etika publik ini nanti saya akan membahas dalam 4 pembahasan. Yang pertama itu definisi, kemudian pentingnya etika bagi ASN, refleksi dan internalisasi, serta terakhir adalah rencana aksi. Baik, kita menuju definisi. Secara definisi, ya, etika itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Yang kedua, kumpulan azas atau nilai berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Nah, jadi ini berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar seperti apa, bertingkah laku yang baik dan buruk seperti apa. Hal itu pun diperkuat oleh pendapatnya Sumaryono pada tahun 1995 bahwa etika adalah studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa etika ini sangat penting diajarkan pada pelatihan dasar CPNS agar para ASN aparatur sipil negara bisa melaksanakan dan mengimplementasikan etika yang sebenarnya seperti apa sebagai seorang aparatur sipil negara. Lalu kita bisa mengatakan apa etika itu? Etika itu kalau kita simpulkan secara umum bahwa itu sebuah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sekali lagi saya ingatkan, itulah pentingnya belajar etika. Bagaimana dengan etika publik? Ya, ini sangat berkaitan erat dengan aparatur sipil negara. Ya, kalau kita melihat secara definisi bahwa etika publik itu berkaitan dengan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dengan adanya etika ini, maka pelayanan kita, kinerja kita di kantor terhadap masyarakat, ya selaku pengguna jasa yang mereka butuhkan bisa terlayani dengan baik. Adapun tuntunan etika, ya, kalau kita ingin menjadi pelayan publik yang profesional itu terdapat 3 kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama kompetensi teknik, leadership atau kepemimpinan, dan tentu saja terakhir kompetensi etika. Nah, dengan 3 kompetensi ini maka dipastikan akan terwujud pelayanan publik secara profesional. Baik, selanjutnya yaitu terkait pentingnya etika bagi aparatur sipil negara. Kenapa sih penting? Ya, berdasarkan materi yang pernah disampaikan kepada saya selama mengikuti pelatihan tersebut bahwa ada 4 ya pentingnya etika bagi aparatur sipil negara. Pertama, ya, itu merupakan kewenangan ASN yang kita miliki, ya. Jadi sangat penting sekali kita menguasai salah satunya etika publik. Yang kedua, menjadi citra bagi kita di mata masyarakat. Yang ketiga, sebagai salah satu syarat untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam kinerja kita sebagai aparatur sipil negara. Dan terakhir, dampak etika buruk. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan etika ini dengan baik, tidak mengimplementasikannya dengan baik, ya dampaknya akan menjadi etika yang buruk dan kinerja kita tentunya dinilai kurang oleh pimpinan kita. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari etika ini sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana harus yang tidak kita lakukan. Nah, bagaimana refleksi dan internalisasi dari materi yang tadi kita sama-sama bahas? Ada 3 yang bisa saya tangkap. Yang pertama bahwa dengan mempelajari etika tadi,
kita bisa memahami bagaimana penggunaan etika tersebut di ruang publik. Yang kedua, ternyata etika publik khususnya itu sangat penting sekali bagi aparatur sipil negara ya dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari. Dan terakhir, tentu saja kita sebagai aparatur sipil negara bisa mempelajari bagaimana mengimplementasikan etika publik itu secara baik dan benar, tentu saja tepat sasaran. Bagaimana rencana aksi yang bisa diimplementasikan dari materi yang disampaikan terkait etika publik tadi? Ya, kalau kita mempelajari dari hal-hal yang presentasi yang saya sampaikan tadi, saya bisa mengambil 3 rencana aksi ya. Yang pertama itu implementasi berkaitan dengan berkomunikasi dengan pimpinan, teman sesama dosen dan mahasiswa. Karena kebetulan saya adalah seorang akademisi, ini tentu saja etika publik ini penting. Bagaimana cara saya berkomunikasi dengan baik, menyampaikan materi dengan bahasa yang tepat kepada mahasiswa dan mahasiswa pun mudah memahaminya. Dan mahasiswa merasa nyaman dengan etika yang saya gunakan selama perkuliahan berlangsung. Dan kedua tentunya bahan kuliah. Bahan kuliah ini sangat penting ya. Dengan adanya pembelajaran etika publik tadi, saya bisa menyisipkan materi-materi etika publik dalam beberapa pertemuan kuliah, dan diharapkan dari materi tersebut mahasiswa dapat menyerap dengan baik dan mereka bisa mengimplementasikan di masa yang akan datang ketika nanti sudah lulus kuliah. Dan terakhir tentu saja dengan etika publik ini bisa menjadi sarana edukasi bagi keluarga, diri sendiri maupun lingkungan sekitar saya. Peter Stewart pernah mengatakan bahwa ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita mempelajari etika publik ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat YouTuber semua, tentunya bagi saya juga. Mohon maaf apabila ada yang salah atau ada yang kurang. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.